Sekarang Tuhan kasih naik 10 juta per puluhan berapa? Berapa? 1 juta. Masih kasih. Masih kasih. Kenapa saudara mulai beda pendapat? Saudara lihat ketika kita mulai khawatir, janji Tuhan kita ragu. Kita angkat 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan, kita lihat dia ulang-ulang begini. Tidak lama kita bilang, Tuhan juga mengerti. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Saya melayani di pedalaman Nuban Timur. Ada satu waktu pemberkatan nikah. Waktu pengembelaan saya kasih tahu calon mempelai itu calon mempelai sama-sama dengan keluarga, orang tua, saksi. Saya kasih tahu orang, kamu punya tugas adalah bawa sebanyak mungkin keluarga untuk besok datang ikut ibadah pemberkatan nikah. Itu baik, itu tanda mereka mendukung kamu. Besok pas ibadah peneguhan pemberkatan banyak juga yang datang. Kebiasaan kami di kampung adalah setelah pemberkatan itu nanti pendeta, penetua diaken antar ini pasangan nikah ke rumah. Sampai di rumah saya agak kaget karena orang di rumah lebih banyak dari yang pergi gereja. Kami di kampung itu tidak ada nasihat-nasihat dari pemerintah atau apa. Cukup pas sampai di sana doa, atau sebelum doa pendeta omong sedikit terus selesai. Ketika semua duduk saya bilang begini, saya lihat kebanyakan keluarga ini tidak mendukung ini anak-anak dorang nikah ini. Kenapa begitu? Karena justru yang lebih banyak itu ada di rumah dan bukan ada di gereja. Kalau hanya untuk makan saya kira masing-masing di kita punya rumah bisa. Tapi karena ini dua anak mau nikah ini, makanya kita datang di sini. Jadi saya lihat ini keluarga besar ini tidak dukung ini anak. Terus ada orang tua satu sedikit mabuk, dia bilang begini, kan ada Maria, ada Marta toh, supaya bapak don datang, nah kami bisa makan sama-sama. Terus saya bilang, ya, itu kalimat betul. Dan supaya menegaskan bapak pun kalimat itu, saya omong habis, yang saya omong ini doa habis, saya pulang. Supaya yang Marta lanjutkan, yang Maria pulang. Saya berbicara habis, berdoa, pas habis saya bilang, baik Bapak Ibu semua, shalom, saya pulang. Sejumlah majelis ikut saya pulang. Dorang pergi ikut saya, Bapak. Saya bilang tidak, kalau saya omong saya pulang, baru saya kembali dan bilang, akal saya itu. Biar saya pulang betul. Dong marah sama itu orang tua. Ya, itu kisah itu mengantar kita untuk memahami begini, saudara. Seringkali memang itu jadi alasan soal Maria dan Marta. Omong kalau Marta itu berarti dia pasti hanya di belakang. Kami ibadah di muka, dia pasti akan di belakang. Di sini ada yang biasa jadi ketua dapur kok. Ada kok. Itu ibu ada di sini. Nah, itu dia sudah itu. Kita ibadah dong di belakang. Atau pas mau masuk doa syafaat, itu dong bergegas ke belakang. Gitu ya. Tapi walaupun pengantar khotbah ini mengatakan begitu, saya mau kasih tahu di awal tentang khotbah ini bahwa satu, ini di awal. Saya ingin mengatakan bahwa jauhkan dulu dari pikiran kita untuk memilih kita mau seperti Maria atau Marta. Jauhkan itu. Kan saya tidak lagi mengarahkan kita untuk memilih saudara harus jadi Maria atau jadi Marta. Tidak. Atau yang kedua saya ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara bahwa karakter dari Marta yang lebih aktif, yang lebih polos, yang apa adanya untuk menyampaikan apa yang ada dalam perasaannya, termasuk ketika nanti kalau saudara baca kisah tentang Lazarus mati, Marta pergi dan mengatakan, Tuhan kalau engkau ada pasti saudara kami tidak begini. Dan karakter Maria yang lebih pendiam, yang lebih teduh, diam-diam, itu tidak usah dipertentangkan, tidak usah. Namanya karakter itu mesti beda-beda. Saya tanya kita dulu, di Nekolan ini ada yang cerewet kok? Ibu-ibu kok, bapak-bapak?
Oh, ibu-ibu dia ada di sini. Pakai baju warna hijau. Di sini juga ada yang pendiam. Ada kok yang pendiam. Tidak usah dipertentangkan toh. Namanya karakter itu satu hal yang tidak usah dipertentangkan. Kalau ada yang cerewet, ada yang pendiam, ya biasa saja. Tidak usah kita paksa. Coba 1 bulan dari sini dikasih dia suami, biar mama mama sama kayak ibu di sebelah. Itu kita bisa baku bunuh itu nanti kalau begitu. Jadi tidak usah dipertentangkan itu persoalan. Kenapa saudara-saudara? Pembacaan tentang Maria dan Marta ini kita hafal dan kita dengar dengan baik. Banyak khotbah tentang bagian ini. Hari ini saudara-saudara, dalam konteks kita digemit bulan pendidikan dengan tema pentingnya pengajaran, saya ajak kita untuk merenungkan 1-2 catatan yang menarik ini. Pertama, saudara, Tuhan Yesus itu sementara dalam perjalanan dari Galilea ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu dia singgah di satu kampung yang namanya Betania. Pergi ke Yerusalem itu dalam sebuah kesadaran yang tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk murid-murid yang ada dekat-dekat dengan dia, termasuk juga Maria dan Marta, bahwa Yesus sementara menuju ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan dan akan mati di sana. Yesus sementara perjalanan menuju ke tempat di mana dia tahu dia akan disiksa dan dibunuh mati di sana. Saya mau tanya saudara, renungkanlah sedikit. Kalau saudara sementara berjalan menuju satu tempat untuk sebuah penghukuman bagi saudara, menjalani hukuman, apakah perasaan saudara? Coba saudara renungkan. Sukakah saudara akan pesta pora? Mungkin saudara akan menjadi orang yang sangat-sangat diam dalam perjalanan itu. Saudara butuh sedikit ketenangan, butuh sedikit kesiapan psikologi hati untuk bisa ada di dalam persoalan itu. Atau saudara-saudara, Lazarus akan mati beberapa saat ke depan. Lazarus itu saudara dari Maria dan Marta. Yesus tahu itu, tapi Maria dan Marta tidak tahu itu. Yesus lagi singgah di sini, di rumah mereka yang 1-2 waktu ke depan akan mengalami sebuah kesusahan. Yesus duduk di situ. Maria duduk di kaki Yesus dan Marta sibuk melayani. Saudara-saudara, lalu bagaimana dengan Marta? Tuhan Yesus marahkah? Di bagian yang kedua, mari kita taruh perhatian kita kepada Marta yang sibuk melayani itu. Apakah Tuhan Yesus marah kepada pelayanan yang sementara dilakukan oleh Marta? Jawabannya tidak. Saudara periksa baik-baik teks itu. Teguran Yesus kepada Marta diarahkan, saudara-saudara, kepada kekhawatirannya. Teguran itu diarahkan kepada kekhawatiran dari Marta. Yesus sementara tahu satu hal yang akan terjadi di ini rumah, tapi Marta lagi khawatir untuk 1-2 hal. Kenapa dia khawatir, saudara? Saya mau kasih tahu saudara bahwa Marta juga seperti Maria. Mereka sayang dan mengasihi Tuhan Yesus, tapi mereka juga menghormati Tuhan Yesus. Ada satu orang yang kita kasihi, ada satu orang yang kita hormati, dia singgah di kita punya rumah, saudara. Dalam karakter yang berbeda dari orang-orang yang di rumah, kita akan memperlakukan orang yang kita kasihi itu dengan cara yang berbeda. Satu orang yang sangat terhormat ini dan dikasihi dia datang, yang satu dalam kasih dia duduk, dia kepingin lihat-lihat saja, dia kepingin dengar-dengar saja. Yang satu bilang, kapan lagi Bapak singgah di sini biar saya jamu dengan baik. Kan tidak salah juga? Atau salah? Siapakah di antara kita yang berani ada satu orang yang terhormat datang kita ke rumah bilang, Bapak terlalu terhormat, saya datang nih biar kita duduk melihat, biar kita duduk sama-sama. Kita cuma sibuk-sibuk sedikit, kepingin untuk ada sesuatu yang buat. Apakah Yesus tidak suka kepada jamuan makan?
Suka. Toh nanti kalau saudara baca kisah selanjutnya dari kebangkitan Lazarus, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 7, saudara lihat Yesus dijamu makan oleh mereka. Yesus mau. Saudara-saudara, ini kemudian menjadi sangat penting bagi kita sekalian, saudara, karena apa? Ketika sebuah kekhawatiran itu, orang menjadi sibuk untuk melakukan sesuatu, Yesus memperingatkan dia supaya hati-hati. Marta, Marta, engkau khawatir dan melakukan banyak perkara. Karena khawatir itu membuat engkau melakukan perkara-perkara ini. Ini Tuhan Yesus tidak datang sendiri ini. Dia ada datang dengan sejumlah orang, paling tidak ada 12 murid di situ. Belum lagi tetangga yang dengar kau akan datang dekat-dekat sedikit. Saya tidak tahu bahwa waktu itu kira-kira Tuhan Yesus ada kasih tahu orang atau tiba-tiba singgah. Wajar bagi seseorang untuk dipikir, aduh ini mau kesemakan apa dan lain sebagainya. Tapi Yesus kasih ingat, makan apa adanya itu sudah cukup. Tidak usah terlalu khawatir untuk sesuatu yang terlalu luar biasa bagi saya, karena ada hal yang lebih penting dari itu. Saudara-saudara, seberapa pengaruhnya kekhawatiran? Saya berkhotbah tentang kekhawatiran dan saya kasih tahu saudara bahwa satu, kekhawatiran itu bisa buat kita lupa janji Tuhan. Orang khawatir itu sangat-sangat bisa lupa janji Tuhan. Tuhan bilang begini, berilah 1/10 dari hasil pertamamu dan ujilah aku, lihatlah bejana pemerahanmu akan berlimpah-limpah dengan buah anggurnya. Benar itu janji Tuhan kok? Saudara percaya akan janji itu? Saudara lihat kalau orang khawatir, 10.000 per puluhan berapa? Pasti kasih toh. 1.000. Tuhan kasih naik 100.000 per puluhan, masih kasih? Kasih, ku hanya 10.000 kacang itu. Tuhan kasih naik 1 juta per puluhan, masih kasih? Kasih, ku hanya 1 lembar, bila perlu pegang di ujung, pakai batok lah. Sekarang Tuhan kasih naik 10 juta per puluhan berapa? Berapa? 1 juta, masih kasih? Masih kasih. Kenapa saudara mulai beda pendapat? Saudara lihat ketika kita mulai khawatir, janji Tuhan kita ragu. Kita angkat 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan, kita lihat dia ulang-ulang begini. Tidak lama kita bilang, Tuhan juga mengerti. Pernah dengar itu kalimat kok? Atau sendiri omong? Jadi Tuhan kasih ingat, hati-hati dengan khawatir. Di sini ada yang khawatir kok. Tidak usah omong. Saya lihat ini banyak yang muka khawatir. Kekhawatiran itu bisa buat kita lupa akan janji Tuhan. Kekhawatiran juga bisa membuat kita tipu. Berusaha untuk menutupi sesuatu supaya orang tidak. Kenapa orang tipu coba? Orang tipu itu untuk 1, cari keuntungan, 2, mengamankan dia pun diri. Tak kuju kodon tahu. Mam tua cerewet lah begitu baru dia, aduh. Kekhawatiran begitu. Kekhawatiran juga bisa membuat kita hidup menurut apa yang dipikirkan oleh orang lain, bukan apa yang Tuhan pikirkan. Orang khawatir Tuhan, dia sebenarnya tidak bisa bikin pesta, tapi tetangga semua sudah bikin pesta, sini sudah pesta, itu sudah pesta, dia kena undang semua. Dia juga pikiran, akhirnya dia juga paksa diri bikin pesta, utang sana sini. Besok pagi petugas koperasi datang, baru dia sembunyi di sebelah. Di Nekolan juga ada begitu kok. Ada. Faham apa? Itu jauh, itu bahaya. Kekhawatiran itu berbahaya dan Tuhan kasih tahu, hati-hati. Hati-hati. Saudara, lantas kemudian disebutkan dalam pembacaan tadi, ada pengaduan Marta kepada Maria perihal, Tuhan, saya sibuk melayani kok,
Kenapa Maria hanya duduk saja di situ? Tidak usah kasih salah ini orang. Kalimat ini sementara memberi sebuah kesan yang baik sesungguhnya, bahwa kalau ada tamu datang dan tuan rumah yang menjamu itu orang, dia berani menyampaikan sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh tamu. Masa mau kasih makan orang, nah kita dua baku omong di sini. Ini hanya mungkin terjadi kalau relasi mereka sangat kuat. Orang kenal Tuhan Yesus, Tuhan kenal orang, sehingga bagi dia tidak ada masalah kalau dia ingin sampaikan itu. Tetapi juga saudara-saudara, kemungkinan besar ini sebagai sebuah bagian di mana ini tanda kedekatan. Orang kalau dia dekat dengan seseorang, atau karena dia mengasihi seseorang, dia ingin menyampaikan sesuatu, dia dengan polos ingin sampaikan itu. Kadang-kadang kita buat sesuatu kasih seseorang, kita kepingin dia tahu, bahkan dia tahu di awal. Tidak semua orang punya dada cukup kuat untuk tahan sesuatu yang dia mau kasih di orang. Misalnya ada yang ulang tahun besok, terus dia tanya kita, besok kasih peta apa? Kita tidak tahan untuk tidak saya tidak kasih. Kita akan kasih keluar seperti bilang, ada sah apa? Nanti besok. Marta datang mau kasih tahu, ada makanan ini. Mau ini nona dia duduk saat di sini, dia kasih tahu. Dia mau supaya Tuhan tahu bahwa dia tidak duduk di situ, kan dia ada lagi menyiapkan sesuatu. Sedikit lagi Tuhan akan dapat makanan yang enak-enak. Kan enak juga toh. Kan saudara kan suka promosi sesuatu, coba nanti. Kira-kira begitu. Ada orang yang dia lebih kelas lain dari itu. Dia bukan kasih tahu karena tanda kedekatan, tapi dia cuma makan puji. Itu orang dong itu kerja konsultasi. Ada satu orang di dunia ini yang dia pun konsultasi itu bikin kacau kita pun otak. Kalau orang masih sedikit dia kurang konsultasi. Kalau dia lihat tamu-tamu undangan mulai banyak baru takut dia mulai lari. Dia lari ke dia duduk sedih, dia lari. Itu ke apa kok? Ke karmana kok? Di Nekolan sini juga ada kok. Yang kita semua padahal bisik barang yang tidak penting. Tapi Marta tidak melakukan yang begitu. Marta mau kasih tahu Tuhan, sedikit lagi Tuhan akan makan yang baik. Oke, mari kita mengerucut kepada tema kita hari ini, saudara. Pentingnya pengajaran. Kisah ini lebih baik dipahami sebagai sebuah kisah di mana Tuhan Yesus ingin supaya apa yang dipertontonkan oleh Maria dan apa yang dipertontonkan oleh Marta itu disatukan saja. Apa maksudnya? Pesan yang paling utama disampaikan begini, janganlah engkau melakukan tanpa sebuah pengetahuan. Duduk dengar baik-baik dulu, supaya dengar baik-baik itu engkau pergi melakukan dengan baik. Tetapi juga janganlah engkau hanya berpengetahuan tetapi tidak melakukan apa-apa. Jangan. Jadi mari kita gabung ini dua. Makanya di awal saya bilang, tidak usah dulu kita memilih untuk menjadi Maria atau Marta. Dalam konteks pengajaran ini saya sampaikan, kalau saudara ingin melakukan sesuatu, pastikan bahwa saudara tahu dengan pasti untuk sesuatu. Dengar dulu, belajar dulu dengan baik, tahu dulu dengan baik, baru melakukan. Atau sebaliknya, kalau engkau tahu tentang sesuatu, lakukanlah. Jadi jangan sekedar menjadi ilmu biasa, dia akan menjadi mati. Saudara-saudara, bayangkan kalau kita buka tempat untuk gunting rambut, padahal kita tidak pernah tahu dan tidak pernah belajar gunting rambut. Saudara sudah bisa bayangkan. Jadi tahu dengan baik, mendengar dulu dengan baik seperti Maria, dan kerjakanlah seperti Marta. Atau sebaliknya, kalau engkau sudah punya pengetahuan yang baik, lakukanlah
Ada orang sarjana pertanian tapi tidak ada tomat satu di dia pun samping rumah. Tapi dia sarjana pertanian. Ada yang sarjana peternakan tapi kas kawin babi tidak bisa. Ini berarti tahu tapi tidak bisa melakukan. Ada yang sarjana olahraga terus kita bilang ama, yuk corol, cokoprol, ama salto, terus jadi apa artinya ada ilmu pengetahuan tapi kita tidak pakai, atau sebaliknya. Jadi dalam rangka ini saya ingin mengatakan tahu dan kerjakan. Dan kalau mau kerjakan sesuatu, ya pastikan bahwa kita tahu. Disinilah saudara-saudara dalam konteks belajar, bagian yang kedua saya membawa kita untuk memahami bahwa ternyata belajar itu bertingkat-tingkat. Pertama, tingkat yang paling pertama itu belajar untuk tahu. Belajar untuk tahu. Itu dia memang pintar, dia ranking kok bagus. Semua barang dia tahu habis, yang kita belum tahu dia sudah tahu. Dia bisa belajar dari guru, dia bisa belajar di banyak informasi yang dia dapat di internet atau di mana-mana. Silakan. Tapi bagus, tapi itu kelas paling bawah. Kelas yang kedua adalah belajar untuk tahu dan sekaligus melakukan. Itu dia sudah agak tinggi. Banyak yang sudah tahu tapi belum tentu melakukan. Dalam konteks pelayanan di mana-mana saya mengatakan, waktu saya ajar ilmu berkhotbah orang suka tanya saya, pendeta, yo, khotbah yang baik itu yang ke mana? Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana. Omong karmana bikin begitu. Jangan omong lain bikin lain. Ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak lurus semua itu. Di sini lari pilain, ini lari pilain. Oh ini baik. Dia gagal dari segi, karena kelas 2 itu bukan sekedar tahu tapi bisa dan melakukan. Itu cukup? Tidak, tambah lagi. Di kelas 3 itu orang belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, tetapi bisa hidup juga dengan orang lain. Ada banyak orang ketika dia sudah tahu, dia sudah bisa melakukan, cenderung dia ingin untuk mengeklusifkan diri. Tidak suka bergaul dengan orang lain. Tidak mampu akan berjumpa dengan orang lain dalam perbedaan, apalagi beda karakter yang jauh macam Maria Martha begitu. Oh tidak. Kok di setahun di Subisan sendiri-sendiri sah. Sudah dia dulu. Saya membayangkan saudara bahwa kalau kita sudah tahu, sudah bisa lakukan dan kemudian menjadi sendiri-sendiri tanpa bersosialisasi dengan orang lain, betapa rumitnya kita pun hidup. Sejak awal Tuhan cipta manusia itu disuruh atur memang jangan berpusat pada diri sendiri. Semua yang berpusat pada diri sendiri itu Tuhan Allah tidak suka. Amin kok. Contoh, sombong itu untuk kita atau untuk orang lain? Untuk kita. Tuhan Allah suka kok tidak? Makam puji itu untuk siapa? Untuk kita. Tuhan Allah tidak suka. Karena Tuhan kasih kita itu kepentingannya, ingat, engkau dan orang lain. Contoh, kita ada nama. Kita semua ada nama kok? Ada nama. Ini nama ini untuk siapa sebenarnya? Untuk kita dan untuk orang lain. Sebab tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Siapa di sini yang panggil ibu nama sendiri? Pas jam makan juga dia bilang, Yandi, makan. Nanti begitu. Kita pun nama ini kepentingannya orang lain panggil. Ini kita makan. Saudara pernah makan kok tidak? Pernah toh? Nah, kita makan ini sebenarnya untuk siapa coba?
Coba pikir jujur, kita makan ini sebenarnya untuk siapa? Untuk kita dan orang lain. Tidak percaya? Istri dong itu kalau dong sakit, kami suami akan bilang begini, mama makan, mama makan, mulut pahit, mama makan. Nanti kalau kami sudah tidak ada kalimat lain, suami akan bilang begini, mama makan teh anak-anak dong masih kecil, itu mam tua bangun tambah, mauin anak dong ada mama baru. Jadi kita makan saja nih untuk orang lain. Kenapa? Makan itu penting kok tidak? Saya tanya saudara, makan itu penting kok tidak? Penting kok? Nah kenapa banyak ibu-ibu tidak makan malam? Susun penting lagi. Kenapa tahan-tahan coba? Kan ini supaya orang lain lihat ke apa gua begitu. Jadi kita ini untuk orang lain juga. Jadi masa berpusat pada diri kita terus. Kita semua pakai pakaian kok tidak? Pakai. Kita pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa, coba? Coba jujur, coba. Untuk kita dan orang lain. Sebab kalau kita sendiri kemungkinan besar kita tidak pakai juga tidak apa-apa. Kita bisa jalan-jalan saya begini, saya bilang. Itu kalau kita sendiri. Tapi karena ada orang lain itu kita pakai supaya orang ketemu kita dia bilang, jadi jangan hanya pusatkan perhatian itu pada diri sendiri. Kalau saudara tahu sesuatu, bisa melakukan sesuatu, ya transformasikanlah buat orang lain toh. Kita ini kadang-kadang ke mana tahu ame sot baran tuh ke bikin diri inti. Belajar untuk menjadi berkat. Ini titik di mana kita menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang paling tinggi keempat. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Tetap jadi diri sendiri. Ada banyak orang ketika dia sudah bergabung dengan orang lain, dia sudah bingung. Dia sudah tidak tahu dia siapa. Kadang-kadang dia tanya, tahu saya siapa? Saya juga heran. Orang mesti kenal dia pun diri. Semakin orang mengenal dirinya, dia tahu karunia apa, talenta apa yang Tuhan kasih di dia supaya dia bisa pakai itu untuk menjadi berkat atau untuk memuliakan Tuhan. Ini penting sebagai sebuah pengajaran bagi kita, saudara. Kenapa? Karena banyak orang sulit mengidentifikasikan dirinya. Dia cenderung akan berusaha menjadi orang lain. Contohnya kalau kita berkhotbah, pendeta, penatua, diaken ini kalau berkhotbah, kalau semakin menjadi diri sendiri itu jauh lebih baik. Ketika dia menjadi orang lain itu dia menjadi berat sekali. Contoh, salam itu kan hanya begini, Shalom, selamat pagi, apa kabar? Kan itu diri sendiri, coba masing-masing ngomong sendiri. Shalom, apa kabar, selamat pagi. Bayangkan kalau tiba-tiba dia datang dan bilang, Shalom, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Mau bertahan sampai kapan kalau jadi orang lain? Makin menjadi diri sendiri itu baik. Tidak harus jadi orang lain. Ini motif-motif daerah NTT ini motif yang baik sekali, toh. Orang lain saya datang belajar di kita. Kalau kita jual yang bagus, itu kan harga di atas 1 juta. Apalagi kalau kita jual di luar negeri, toh. Pertanyaannya adalah, kan kalau harga 1 juta berarti lebih mahal celana jeans dong. Kan celana jeans dong yang biasa-biasa ya 700, 800 toh. Pertanyaannya, ada berapa banyak anak muda yang suka pakai pakaian yang bermotif? Ada berapa anak-anak muda suka pakai yang motif? Kalau ada satu nona pakai, kita bilang cantik, saya cantik, macam kayak tanta-tanta dulu dong. Jadi anak langsung adik ke tanta-tanta. Tapi kalau dong pakai celana levis yang terobek-terobek, itu dong rasa kayak pember prestasi yang tidak ada. Itu dong bisa foto, itu foto sampai. Padahal celana terobek. Sudah kita ajar apa ini? Seolah-olah kalau dia jadi sabu, timur, rote,
itu kayak belum bagus itu. Dia kayak, kalau semakin ke Korea dulu baru, itu. Ada yang Pak Pendeta, saya ke Korea kok. Iya, Kolbano area dari selatan situ. Jadi jangan berusaha untuk menyangkali kita. Karena waktu Tuhan cipta saya kan Tuhan tidak tanya, Yandi, lu mau timur kok Eropa? Kan Tuhan tidak tanya. Begitu saja. Menjadi diri sendiri itu paling tinggi. Itu mesti diajarkan. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Ini khotbah terus tidak apa-apa ya. Jangan sampai. Ya, berikut saudara. Saya catat bagi kita untuk kita renungkan. Pengajaran dan cinta kasih dari Tuhan Yesus lebih mahal. Pengajaran cinta kasih dari Tuhan Yesus bahkan lebih mahal dari setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, yang membuat Maria bisa mencurahkan itu. Yohanes pasal 12. Saudara buka Yohanes 12 ayat 1 sampai 7, saudara lihat. Minyak narwastu murni yang mahal harganya itu tidak berbanding dengan cinta kasih dan pengajaran yang Maria terima dari Tuhan Yesus. Lebih mahal harganya. Lebih mahal. Dan karena itu pengajaran dan cinta kasih itu harus kita letakkan dia di yang paling tinggi dari semua. Seberapa kuatnya itu saudara? Tiap-tiap hari kita berjumpa dengan pengalaman, tiap-tiap hari kita berjumpa dengan orang demi orang. Setiap kali kita baca Alkitab, setiap kali kita dapat masalah, harusnya pertanyaan paling pertama yang ada dalam pikiran dan perasaan kita adalah, pelajaran apa yang akan saya ambil di sini? Pelajaran apa? Saudara punya masalah kok? Tidak usah om. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itu namanya masalah. Lalu saudara berjumpa dengan masalah hari ini. Pertanyaannya adalah, pelajaran apa yang saya ambil dari masalah ini? Hari ini saudara buka Alkitab dan saudara baca, pertanyaannya adalah, pelajaran apa yang saya ambil dan saya dapat hari ini? Saudara semua pulang pengajaran. Saya paling dulu sekarang tidak. Dulu saya paling banyak diprotes oleh saya pu istri. Saya pu istri selalu bilang, Papa pikir Papa khotbah bagus. Saya khotbah bagus, orang undang saya keliling Republik Indonesia ini, ke luar negeri. Wih, Mama tua bilang, coba cek orang-orang yang dengar Papa khotbah, coba cek. Jangan sampai dong datang dong hanya bilang, aduh, lu rugi tidak dengar pendeta yang di khotbah. Kok? Iya. Dia bilang apa? Tahu? Pokoknya kita ketawa-ketawa. Kalau dengar khotbah hanya dapat dia pun ketawa. Hai, pelajaran apa? Dengar khotbah itu pulang bawa pelajaran. Kalau dia pun ketawa putar sule. Pelajaran apa? Karena pelajaran itu mahal. Papa mama dong ada yang sementara kas kuliah anak-anak kok. Bisa bayangkan dia pun biaya. Kenapa kas kuliah dia dan sangat mahal? Karena kita lagi menimba pelajaran dari orang lain supaya dia menjadi terpelajar. Mahal. Karena itu lebih mahal dari segala sesuatu. Cinta dan pengajaran. Berikut tinggal 2 hal terakhir. Saya ingin sampaikan kepada kita saudara bahwa dalam pengajaran oleh Tuhan Yesus, Tuhan itu terlalu luar biasa karena dia melakukan pengajarannya dengan berbagai-bagai metode. Ada banyak sekali metode. Dia tidak pernah pakai satu metode saja. Metode Tuhan Yesus terlalu banyak. Tergantung dia berbicara dengan siapa atau dalam konteks apa. Tuhan Yesus adalah orang yang paham konteks betul-betul, sangat paham konteks.
Dia tahu dia lagi berbicara dengan siapa. Sehingga sangat luar biasa begitu masuknya pengajaran-pengajaran itu, karena metode-metode itu dipakai, disesuaikan dengan konteks orang dan tempat. Saudara bayangkan ya, kenapa kadang-kadang saya duduk pikir-pikir betul ya, kenapa kadang-kadang perayaan Natal tuh orang lebih suka untuk perhatikan pakaian, makanan, ornamen lain. Karena konteksnya kadang-kadang kita desain tak salah. Ada salju di musim dingin. Nah, di Kupang kita pernah lihat salju. Di sini ada yang pernah main-main salju di Naikolan. Jadi dia rasa dia lain dari situ. Tapi coba saudara bayangkan, kalau saudara ada merantau di Jakarta, kopi mana, ada satu waktu kumpul dengan 2-3 orang yang sama orang NTT, terus saudara dengar lagu Boleh Lepo, saudara punya hati sedikit terenyuh, kok tidak? Kan saudara tahu konteks. Ini banyak toh yang orang sabu dong belum pisabu kuliah orang tua dan toh tiba-tiba duduk-duduk di siaran radio bilang, oh naweni tanai, langsung sengaja ke Imam Topu foto seolah-olah anak yang berbakti. Karena itu dapat di sini. Terakhir saudara, jadi memang pengajaran itu tolong kita mesti lebih banyak tahu banyak hal, jangan puas di satu. Kalau tidak kita kira kita punya metode paling baik sudah, padahal kita akan berjumpa dengan orang yang berbeda dan konteks yang berbeda. Kadang-kadang saudara, misalnya di gereja kita, 1-2 orang di gereja lain itu dia pulang datang itu dia mau semua yang di lain sana datang sama dengan kita pun di sini rubah sudah kok ke orang lain. Kapan hari saya berwaktu saya bilang begini, misalnya saudara makan di rumah biasa jam 7 malam, terus saudara pergi satu acara makan jam 6 sore. Tidak salah toh kalau di itu acara makan jam 6 sore, salah kok tidak? Tidak salah toh. Tapi apakah waktu pulang di rumah langsung rubah yang biasa makan jam 7 malam pindah ke jam 6 sore? Mesti tahu kita ada di mana. Itu penting itu. Terakhir, saudara, Maria ini telah ada di satu keadaan di mana Tuhan Yesus bilang tidak dapat diambil daripadanya. Tuhan mau kasih tahu bahwa iman dan ilmu itu tidak dapat dicuri dari seseorang. Kalau saudara punya ilmu yang baik, saudara punya iman yang kuat, tidak akan ada satu orang pun mencuri itu. Saudara dapat berbagi, tapi saudara tidak akan pernah kehilangan. Bahkan semakin banyak saudara berbagi, semakin banyak saudara memahami apa yang saudara paham. Memang baik itu. Tidak dapat diambil daripada Marta, engkau sibuk siap makanan itu baik, tapi itu bisa diambil daripadamu. Saya juga pikir betul kadang-kadang kita acara di rumah ini, babi 1 ekor kita hitung harga babi sekarang justru mahal. Potong 1 ekor TS itu kita lihat, kok tinggal setengah. Ternyata yang potong dong pertama rencana dia perut susu terakhir sudah merambat pi kaki dan rusuk. Akhirnya dia menjadi kecil Kita boleh atur kulkas keluar satu piring, separuh siap bungkus. Belum tambah kami bilang begini, aduh ini enak bet pulang laki paling suka makan ini, nanti taruh sedikit. Itu bisa diambil daripadamu, ya toh. Tapi ilmu membuat rica-rica itu kan tidak bisa dicuri. Kalau kita berbagi ke orang lain kan dia tetap ada di sini juga.
Saudara bisa ajar siapapun. Tapi saya tanya orang, Mama ini kan pintar sekali bikin kue pisang misalnya. Ya. Kenapa Mama tidak berani kasih tahu ibu-ibu? Dia bilang, betason berani Pak. Kenapa? Botong pun tangan pun cara ame garam ini beda-beda Pak. Jangan sampai botong kasih tahu batu dia putangan ame tak salah baru dia bilang, Imam tua ini penipu ini mah. Padahal dia putangan yang tersalah. Kita justru tergoda ini. Bisa batu juga ini. Makanya ada orang sakikir ilmu juga. Saudara-saudara, mari carilah sesuatu yang tidak dapat diambil daripadamu. Iman itu tidak dapat diambil daripadamu. Ilmu tidak dapat diambil. Itu sudah. Tidak usah berusaha menjadi orang lain. Pasti kamu saudara beriman, saudara berilmu. Tuhan kita Tuhan yang pintar. Harus dia punya anak-anak dan juga pintar-pintar gitu. Jangan lagi kita ini sudah tidak pintar lagi, tidak beriman lagi. Ini saya bawa materi di mana-mana terus habis dong selalu bimbing pendeta-pendeta. Kita foto dulu ya boleh. Pas kami mau foto begini, ada yang lari dari belakang. Jangan 3 orang. Jadi saya tanya, kalau 3 orang kenapa? Kalau 3 orang kenapa? Kalau foto 3 orang nanti mati. Bagian mana yang mati? Tengah. Berarti mau bunuh ini ibu ini gampang. Kita tinggal bilang kasih kamera dulu. Mati. Bayangkan nih, tidak ada ilmu lah, tidak ada iman lah itu. Memang susah kalau begitu. Di sini juga ada yang biasa omong begitu kok. Ada. Memang sudah lalu waktu kita. Kalau tangan kanan gatal artinya mau dapat uang. Kalau tangan kanan gatal itu artinya dapat uang, maka orang koreng itu pasti kaya raya. Kok itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua gatal habis itu mau. Siapa yang kasih tahu kita? Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat itu kerja, bukan bagatal duduk begini. Siapa yang ajar kita? Saudara-saudara, betapa pentingnya ini pengajaran. Sudah anak menangis dong, bukan atur kok kasih susu, kok kasih apa sih? Mangkali belum pakai di pun nenek pun nama. Kesmasun nenek pun nama. Bahaya. Di sekitar Waipura sini juga ada kok. Nekolan ada. Di keluarga mana dong itu? Pentingnya beriman dan berilmu tuh jadi baik. Tuhan memberkati kita.